Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada seluruh subscriber, kepada seluruh pendukung, pemirsa, penonton dimanapun Anda semua berada, pada sore hari ini, pada kali ini kami akan melakukan review tentang membahas ciri-ciri daripada bambu unik sabdo lutut serta filosofi yang terkandung di dalamnya. Maka ikuti kami dan mudah-mudahan kita semua akan diberikan suatu pengertian dan pemahaman dan pengetahuan tentang seputar ngaji alam beserta bambu unik sabdo lutut beserta apa filosofi yang terkandung di dalamnya. Ikuti kami, selamat menyaksikan. Ini bentuk daripada bambu unik sabdo lutut rupiah. Ini beberapa contoh koleksi dari kami untuk bambu sejenis bambu unik sabdo lutut rupiah. Bambu sabdo lutut ini tercipta karena sesuatu hal yang di situ terjadi karena sesuatu hal ruas yang menjadi satu di antara dua ruas rupiah. Sini seperti halnya kayak gini. Ini sabdo lutut itu termasuk kategori bambu unik yang mudah kita dapatkan. Biasanya bambu sabdo lutut itu berada di rumpun bambu jowo atau bambu ampel atau bambu rampal. Itu insya Allah mudah sekali kita dapatkan bambu sabdo lutut seperti ini Turku ya. Daripada ciri-ciri bambu sabdo lutut ini seperti ini Turku ya. Ketika di sini ada satu ruas yang lurus Turku. Ini kalau berdiri kan kayak gini Turku ya. Ini kalau berdiri kayak gini. Ini lurus Turku. Terus dari atas ini ada sesuatu hal ruas yang miring. Artinya di sini terjadi tempuk atau menyatu seperti ini. Ini adalah ruas yang atas miring, yang bawah lurus, dulurku. Akhirnya pertumbuhan daripada bambu ini akan melengkung sedikit, dulurku ya. Bisa melengkung seperti ini, banyak melengkungnya. Berapa derajat ini? Kurang lebih 90 derajat. Bisa agak melengkung seperti ini. Ini kategori ciri-ciri daripada bambu sabdo lutut. Nah, bambu sabdo lutut ini mempunyai beberapa kandungan filosofi dulu. Untuk edukasi daripada kandungan bambu sabdo lutut adalah kita umpamakan seorang yang berlutut atau seorang yang merendahkan diri dari sesuatu hal yang memang dia mengetahui tentang keberadaan dirinya. Jadi orang yang sudah memahami tentang hakikat daripada manusia itu sendiri yang mempunyai banyak sekali kelemahan dan dia tidak akan bisa hidup sendiri tuh. Nih, di filosofi dari sabdo lutut adalah orang yang sudah meletakkan diri dengan tempat yang paling rendah karena di hadapan Allah ilahi rabbi atau di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa atas kekuasaannya tuh. Jadi orang sabdo lutut adalah orang yang sudah terbiasa dengan meletakkan diri dengan serendah mungkin di hadapan Allah Tuhan pencipta alam ini. Jadi orang yang di sini sudah menemukan jati diri atas segala sesuatu hal karena pertolongan Allah. Jadi orang yang sudah mengetahui bahwasanya tiada yang kuat melakukan apapun tanpa izin Allah, akhirnya dia merendahkan diri dan melakukan suatu sabdo lutut atau sesuatu hal yang bersifat perkataan-perkataan yang bersifat menundukkan diri untuk Sang Maha Pencipta. Sabdo itu ucapan, lutut itu dengkul atau yang di situ berfungsi untuk merendahkan badan kita supaya lebih rendah daripada sesuatu hal yang ketika kita berdiri dulu ya. Jadi sabdo lutut adalah perkataan-perkataan yang selalu rendah hati dan mengetahui tentang jati diri manusia itu sendiri tuh. Jadi orang yang selalu tidak sombong dalam melakukan suatu aktivitas di dalam kehidupannya tuh. Karena dia mengetahui bahwasanya seluruh kejadian karena atas izin Allah ilahi rabbi. Nah, ini bentuk daripada sabdo lutut. Di sabdo itu perkataan, lutut itu adalah kaki atau dengkul, bagian daripada kaki yang digunakan untuk merendahkan daripada badan yang sesungguhnya. Ketika kaki ini, lutut ini sudah disabdakan atau difungsikan untuk
melakukan suatu perendahan dalam keadaan diri, maka dia akan selalu rendah hati, tidak sombong, tidak congkak ketika kita melakukan suatu hidup bermasyarakat. Dia akan selalu menghargai orang lain karena apa yang dia punyai pada hakikatnya bukan kepunyaan dia, karena dia sudah menyadari semuanya cuma titipan dari ilahi rob, cuma titipan daripada yang maha kuasa. Jadi daripada bambu sabtu lutut ya seperti ini telurku. Ini mudah sekali kita dapatkan, biasanya kita dapatkan di rumpun bambu Jowo, bambu rampal atau bambu ampel. Mudah sekali kita dapatkan dulu. Ini termasuk bambu unik yang filosofinya perlu kita kaji supaya kita dijadikan oleh Allah orang yang lebih bermanfaat, orang yang lebih aman, orang yang lebih bijaksana dalam mengarungi suatu kehidupan. Untuk selanjutnya kita akan memperlihatkan dua jenis sabtu lutut dulurku ya. Ini ada sabtu lutut tumpang sari, ada sabtu lutut yang memang sabtu lutut. Tapi semuanya bisa disebut sabtu lutut. Indikasi daripada sabtu lutut ya seperti ini. Ini asli sabtu lutut dulurku ya. Kenapa? Ini di sini ruasnya sudah menempuk atau sudah bertemu dan di sini terbuka, maka ini sabtu lutut asli. Ini bisa dikata sabtu lutut laki-laki atau sabtu lutut lanang dulurku ya. Makanya filosofi daripada sabtu lutut lanang adalah ketika kita sudah sanggup meletakkan diri kita serendah mungkin, kita harus mempunyai keberanian. Kita yakin bahwasanya rendah hati kita, rendahnya kita di depan yang Sang Maha Pencipta, karena itu sesuatu hal yang diharuskan karena kita supaya dijadikan dengan tidak sombong atau dalam suatu keselamatan yang bersifat hakikat daripada kehidupan itu sendiri dulurku. Untuk selanjutnya kita mengatakan ini sabtu lutut tumpang sari dulurku. Memang dari filosofi bambu itu ada dua, sabtu lutut, ada tumpang sari itu sendiri-sendiri. Tapi ini ketika disebut tumpang sari, di sini ada sesuatu hal yang miring, ada ruas yang miring dulurku ya. Di sini ada sesuatu hal yang akan bertemu. Ini orang bisa mengatakan sabtu lutut, bisa mengatakan tumpang sari, tergantung edukasi masing-masing. Dalam saya menemukan sabtu lutut yang ini dengan yang ini itu berjejer dulurku ya, seperti orang berpelukan. Jadi dulu sejarahnya saya mendapatkan sabtu lutut ini, di atasnya dulu ada burung empritnya. Nggak tahu burung itu kok berada di atasnya bambu itu, dan bambu itu tertutup dengan daunnya, jadi tidak kelihatan kalau di situ ada bambu unik. Burung itu saya dekati, tidak mau kabur dulu. Ketika saya ambil gambar burung itu, kabelnya terlalu dekat, akhirnya dia kabur. Ketika saya buka daun yang menutupi daripada pangkal bambu, ternyata di sini ada sabtu lutut. Ketika ini sudah saya potong, ketika ini sudah terpotong, ternyata saya melihat lagi yang di sebelahnya ya ini. Ini makanya saya menyebutnya sabtu lutut putri dulurku ya. Kenapa? Berjodoh dengan yang laki-laki. Mengapa kok putri? Di sini disebut sabtu lutut tumpang sari. Mengapa kok tumpang sari? Di sini tidak menyatu. Yang menyatu itu di sini. Ini ada alur, di sini ada alur. Ini alur. Ini alur daripada menyatunya dua ruas yang berbeda. Ini alur. Ini alur seperti halnya bambu jalu yang mempunyai alur yang sesungguhnya daripada tempat daripada yang ditempatinya. Ini alur dulur ya. Ini namanya alur yang menunjukkan bahwasanya sesungguhnya ini bisa disebut sabtu lutut putri. Ini mempunyai filosofi tersendiri. Filosofi dari sabtu lutut putri adalah ketika kita manja dengan yang maha kuasa dulu ya, kita merasa enjoy, kita merasa manja, kita merasa terkasihi oleh yang maha kuasa, Allah pencipta alam ini. Kita merasa nyaman dulu ya. Kenapa?
ketika kita merasa tidak mempunyai apa-apa karena yang mempunyai itu adalah yang menciptakannya, maka kita merasa aman di dalam suatu kehidupan kita. Amannya di mana? Kita tidak akan terlalu takut kehilangan sesuatu hal. Makanya di sini disebut sabda lutut putri. Ketika kita melakukan suatu doa, ucapan dengan berbagai macam segi, dengan berbagai macam tujuan, tetap merendahkan diri kepada Sang Maha Pencipta untuk supaya kita selalu dikasihi oleh Yang Maha Pencipta. Makanya saya sebut sabda lutut putri, untuk supaya kita menjadi sang kekasih daripada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bedanya. Ini satu jodoh. Ini sama-sama dari bambu Jawa dulurku ya. Ini sudah kering. Ini sengaja memang saya potong, cuma saya ambil sabda lututnya saja, tidak saya bawa panjang. Karena apa? Supaya tidak menumpuk. Ini juga saya potong ini dari bambu ampel. Ini saya dapatkan di pinggir sungai. Yang lebih uniknya lagi, ini ada cerita dari bambu ini dulurku ya. Ketika saya mengambil beberapa dari bambu sabda lutut, termasuk ini saya ambil duluan. Saya yang ini lupa karena ini letaknya berada di tengah, akhirnya saya tidak ambil. Nggak tahu kenapa pada malam harinya ya, pikiran saya menuju di sini. Ada yang ketinggalan, nggak tenang lah. Ketika saya merasa tidak tenang, saya mempunyai isyarat bahwasanya bambu ini minta diambil juga. Akhirnya paginya saya ambil juga ini. Setelah itu selesai itu. Nah, ini jadi semua daripada bambu yang saya koleksi mempunyai sejarah masing-masing di dalam kita mendapatkannya tuh. Yang jelas filosofi daripada bambu sabda lutut adalah supaya kita selalu berkata dengan rendah hati, dengan berbagai macam segi. Kita tidak sombong, kita tidak merasa lebih daripada yang lain, karena kita semua adalah ciptaan Allah ilahi robbi. Karena yang maha sombong cuma Allah ilahi robbi. Selain Allah tiada yang pantas untuk menyombongkan diri, karena sabda itu ucapkan, lutut adalah sesuatu hal untuk kita supaya rendah diri. Sabda adalah doa-doa kita yang terpanjatkan karena rasa ketidakmampuan kita atas yang maha kuasa, dan meminta pertolongan atas kekuatan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Tiada yang kuat ibadah tanpa pertolongan Allah yang maha kuasa terbuka. Biidznillah, tanpa izin Allah kita semuanya tidak akan pernah tercipta. Kayaknya cukup. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini bisa menjadikan suatu pemahaman, bisa menjadikan suatu pengajian, supaya kita diciptakan oleh Allah dengan masa depan yang lebih baik dan masa depan yang selalu diselamatkan fid dini wa dunya wal akhirah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.